Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang berjudul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Pancasila. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siva Amalia Sandia, kelas 12B, asal sekolah MA Al-Hidayah. Materi yang akan disampaikan oleh saya di sini yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan hak asasi juga merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Makna yang terkandung dalam hak asasi manusia merujuk pada pendapat Jan Matterson bahwa hak asasi sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maka terkandung dua makna hak asasi manusia, yakni yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang kedua, universal atau bisa disebut dengan umum, yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat yaitu tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya, apakah itu hak sipil, hak politik, ataupun hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna kewajiban asasi manusia. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Dan selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Saya di sini akan menjelaskan hanya 3 saja. Yang pertama, hak asasi pribadi. Di antaranya kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, dan yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan yang ketiga, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya. Dan yang kedua yaitu hak asasi politik. Di antaranya, hak menjadi warga negara, dan yang kedua, hak untuk memilih dan dipilih, dan yang ketiga, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Dan yang terakhir, macam-macam hak asasi manusia, yaitu hak asasi ekonomi. Yang pertama, hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Dan yang kedua, hak kebebasan memilih pekerjaan. Dan hak yang ketiga, hak untuk menjual, membeli, dan menyewakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia juga tidak dapat diganggu-gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa.
Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya, termasuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. Hak asasi manusia juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal, dalam arti tidak mengenal batasan-batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia itu terdiri dari hakiki, universal, tidak dapat dicabut atau permanen, dan tidak dapat dibagi, yaitu utuh. Dan landasan hukum hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 34, Pasal 28A sampai Z TAP MPR nomor segitu tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, serta peraturan pelaksanaan lainnya. Macam-macam hak asasi manusia terdiri atas hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi hukum, dan hak-hak lainnya. Kewajiban secara sederhana juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, landasan hukum kewajiban asasi manusia, ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih guys, thank you for watching.